Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 8 Oktober 2021 kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari kesiapan atau persiapan sirkuit MotoGP Mandalika sampai saat ini untuk mengadakan balapan World Superbike atau WSBK di bulan November mendatang. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika yang ada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika resmi berganti nama ya mulai Kamis kemarin. Sirkuit dengan konsep jalan raya pertama di dunia tersebut dinamai Pertamina Mandalika International Street Circuit saat ini. Ya, jadi kita langsung saja untuk melihat dari situasi dan kondisi di mana pekerjaan yang masih terus berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kita tahu ya, namanya sudah diganti kemarin. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan atau pengecoran di bagian curb sebelah kiri yang ada di sana sudah dilakukan ya, yaitu satu jalur atau satu garis. Tinggal lanjutan di bagian sebelah dalam untuk bentuk curb bergelombang tersebut. Di bagian sebelah kanan di sini untuk curb sudah terselesaikan menuju ke depan gantry lampu start atau di depan race control. Ya, jadi sejauh ini yang kita bisa lihat ini untuk perkembangan atau kemajuan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini cukup mantap ya. Jadi di sini sudah siap semuanya untuk pengerjaan di bagian pit wall maupun pekerjaan lanjutan di bagian race control. Nah, ini merupakan bangunan race control yang berada di sisi kiri, di mana pengerjaan sampai saat ini masih terus dilakukan untuk pembuatan panel-panel yang ada di luar ini ya. Nah, ini dia. Jadi di siang hari ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan pengerjaan yang ada di sini. Ya, untuk pengerjaan di race control yang berada di sisi kiri trek lurus masih terus berlangsung untuk aktivitas penyelesaian pengerjaan seperti yang kita perhatikan di bagian lantai atas ini ya. Untuk pemasangan di bagian back railing sudah mulai dipasang ini ya, bisa dilihat ini. Nanti akan dipasang di keseluruhan ya supaya tidak jatuh untuk para kru yang lagi memantau untuk jalannya balapan. Dan kita tarik ke belakang untuk melihat situasi yang ada di sini untuk gardu PLN yang berada di belakang ini sudah siap sekali. Semuanya sudah dirakit untuk komponen-komponen kelistrikan di bagian dalam ya. Tinggal lanjutan untuk pengoneksian saja. Dan kabel-kabel juga sudah disalurkan menuju ke zona lintasan yang berada di keseluruhan sirkuit Mandalika. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian pengerjaan sejauh ini yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit setelah berganti nama ya. Ya, agak baru-baru ya namanya, cuma ditambahin Pertamina saja seperti itu. PT Pertamina sendiri memperoleh hak pernyataan nama koperasi pada jalan khusus JKK untuk sirkuit Mandalika ya, penandatanganan perjanjian kerjasama sponsorship Mandalika International Street Circuit. Jadi nama ini akan digunakan untuk MotoGP 2022, di mana nama tersebut akan terus digunakan hingga 31 Desember 2022 mendatang. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati ya mengatakan sinergi pihaknya dengan ITDC akan memberikan banyak hal, di mana kerjasama tersebut merupakan bentuk nyata go kolaboratif antar BUMN dan diharapkan mampu mendukung brand-brand Pertamina dan secara jangka panjang brand bangsa Indonesia secara global tentunya. Peluang ini dapat dilihat pada jumlah fanbase ya, media sosial MotoGP yang mencapai 26,6 juta followers dari berbagai platform dan lebih besar dari jumlah fanbase Formula One atau F1 ujarnya.
Ya, untuk dukungan atas penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, ini juga salah satu bentuk aspirasi Pertamina menjadi BUMN Go Global dengan nilai pasar 100 juta US dollar ya di tahun 2024 nantinya. Dan partisipasi Pertamina dalam mendukung pemerintah guna meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia tentunya. Selain itu, meningkatkan potensi pariwisata secara business to business akan muncul berbagai potensi pengembangan bisnis yang dapat direncanakan dan dikelola oleh Pertamina, ujar Nike sendiri. Direktur Utama ITDC Abdur M. Mansur mengatakan Dorna Sport telah memastikan Indonesia sebagai penyelenggara World Superbike de Mandalika pada 19-21 November mendatang. Untuk itu ITDC terus berfokus untuk memastikan kawasan de Mandalika khususnya JKK siap ya untuk menjamu perhelatan USBK tersebut. Saat ini konstruksi lintasan sirkuit telah mencapai 100% dan sedang penyelesaian proses homologasi. Sementara konstruksi beberapa fasilitas pendukung seperti race control, pit building, dan medical center ditargetkan selesai pada Minggu ke-4 Oktober 2021 ini. Selain pembangunan fisik, ITDC juga turut mendorong pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 ya di sekitar kawasan de Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk mendukung penyelenggaraan USBK itu sendiri. Persyaratannya harus 70% masyarakat di kawasan de Mandalika ya di Kabupaten Lombok Tengah sudah tervaksinasi pada akhir Oktober 2021 ini. Selain itu juga di luar persiapan yang dilakukan oleh pihak ITDC, pemerintah juga memberikan dukungan melalui kementerian dan BUMN agar de Mandalika siap untuk menggelar event USBK dan MotoGP di tahun 2021 maupun 2022 mendatang. Dukungan tersebut antara lain pembangunan akses jalan langsung atau bypass sepanjang 17,3 km tersebut dengan lebar badan jalan itu 50 meter dari Bandara Internasional Lombok menuju ke kawasan KIK Mandalika tentunya. Kemudian penambahan panjang lintasan runway, upgrade kargo dan aksesibilitas, ekspansi apron dari pelebaran taxiway serta kegiatan promosi di Bandara Internasional Lombok yang dilakukan oleh Angkasa Pura. Kami yakin penyelenggaraan USBK akan menjadi pemicu kebangkitan pariwisata Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru, sekaligus memberikan multipilar efek bagi masyarakat lingkar kawasan NTB bahkan Indonesia secara keseluruhan, tutup Abdul Bar M. Mansur. Ya, jadi seperti itulah persiapan-persiapan yang terus kita lakukan untuk kelancaran pagelaran USBK maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Oke, kita lanjut kembali ke trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengecoran ke area sudah selesai dilakukan di tikungan pertama sebelah kiri ya. Yang kita pertanyakan kemarin ternyata sudah sip sekali. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sisi kanan. Seperti yang kita lihat di sini ya. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan pengerjaan yang terus dilakukan di kesempatan hari ini, kita akan perhatikan di bagian sebelah bawah atau di bagian sebelah kiri yang ada di tikungan pertama. Wah, ternyata ini sudah diletakkan untuk penempatan di bagian tire barrier. Nah, ini dia ya. Jadi ban-ban ini untuk keamanan nanti para pembalap apabila terjadi crash ya dan akan langsung menabrak ke beton concrete barrier, dan di sini disiapkan untuk ban-ban atau tire barrier yang akan menghadang atau menghalau tentunya tidak terjadi kecelakaan yang begitu parah. Nah, seperti ini ya. Akan dijajarkan di bagian sisi-sisi tikungan yang dianggap sangat krusial terjadi kecelakaan ya. Di bagian tire barrier tersebut akan ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Seperti yang kita perhatikan di siang hari ini di tikungan pertama di jalur outer surface road sudah dilakukan pemasangan di sini ya, atau ditaruh di sini dijajarkan sampai di depan situ. Begitu juga ini para pelaksana maupun dari pihak MGPA semuanya lagi mengecek untuk kesiapan dari lintasan ini sendiri untuk mengadakan balapan nantinya.
Oke, lanjut kembali penelusuran kita. Kita kembali ke tikungan pertama untuk melihat dari hasil capaian pekerjaan di bagian curb area yang berada di sisi kanan maupun penanaman rumput area sudah selesai dikerjakan. Begitu juga untuk pengerjaan di sisi kiri yang terus dilakukan persiapan atau pembersihan ya. Di bagian curb akan segera dilakukan pengecetan ini kalau kita lihat. Karena di bagian sisi lintasan yang ada di curb area ini sendiri sudah mulai tersambung secara keseluruhan. Tinggal di tikungan kedua menuju ke ketiga menuju ke 4 di depan sana kita akan perhatikan apakah sudah dilakukan pengecoran kemarin sore. Karena kemarin sore sempat kita tidak upload ya karena kesibukan tentunya. Dan siang hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama memantau dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Ya, kita berada di tikungan kedua dan di sini juga sudah dilakukan untuk penanaman rumput area sudah selesai. Ini kalau kita perhatikan bersama-sama. Ini juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi kiri. Nah, di tikungan ketiga menuju ke 4 ini sudah mulai dikerjakan pemotongan maupun pembersihan. Jadi di sini puing-puing aspal yang sudah dilakukan yaitu pemotongan kemarin dilakukan untuk pembersihan. Nah, ini di tikungan keempat sebelah kiri ternyata sudah dilakukan pengecoran ya, cepat sekali ya. Jadi tinggal di tikungan ketiga sebelah kiri yang belum dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan yaitu persiapan untuk pengecoran segera akan dilakukan. Jadi seperti inilah kondisi yang ada di siang hari ini, semakin mantap. Kita akan terus menelusuri full lintasan buat kalian semua. Ya, di sini kita berada di tikungan kelima menuju ke 6. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan masih terus dilakukan untuk penanaman rumput yang masih belum tersambung secara sempurna ya. Maupun pengerjaan lanjutan di tikungan ke-6 menuju ke-7 seperti yang kita lihat di depan ini masih terus dilakukan penyiraman. Dimana kemarin sudah dilakukan untuk penanaman rumput area di sebelah kanan, semakin terlihat rapi di siang hari ini bisa diperhatikan ya. Untuk curb yang berada di sini dari trek lurus menuju tikungan ke-7 seperti yang kita lihat sudah sempurna, tinggal di bagian sisi kiri satu titik tadi ya belum dilakukan untuk pengecoran, tinggal itu saja. Dan di sini di tikungan ke-6 menuju ke-7 juga di bagian rumput area sudah rapi sekali, begitu juga curb di sini sudah mantap. Dan akhirnya di depan itu ya di tikungan ke-8 menuju ke-9 coba kita perhatikan di depan itu. Ya, ternyata sudah mulai dilakukan pengecoran pada siang hari ini untuk menyelesaikan dari sambungan tikungan ke-7, 8 sampai ke-9 di depan itu untuk curb, maka akan terlihat lebih rapi dan lebih sempurna. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-9 menuju ke-10. Seperti yang kita perhatikan tadi, sudah siap semuanya untuk pengerjaan di bagian curb maupun di bagian rumput area, dan gravel juga sudah mantap sekali. Dan di sini untuk pengerjaan di bagian billboard Pertamina sudah dipasang untuk logonya di atas itu ya. Nah, semakin terlihat jelas bentuknya dan akan ditaruh di bagian tulisan nanti yang bertulisan Pertamina di depan ini. Nah, ini seperti inilah kondisi yang ada di sini ya. Sedikit lagi akan terlihat lebih rapi dan lebih siap. Kalau kita lihat di sini, pengerjaan juga sudah siap sekali di bagian curb yang ada di tikungan ke-10 sebelah kanan maupun rumput sudah terlihat lebih rapi. Dan di sebelah kiri yang kita lihat di sana dari tikungan ke-10 menuju ke-11 juga untuk curbnya sudah tersambung baik di bagian sebelah kiri trek layan maupun di bagian sebelah dalam sudah terlihat lebih safe ya. Tinggal pengerjaan lanjutan di curb area di tikungan ke-12 yang kita lihat kemarin sempat dilakukan yaitu pembersihan kembali ya. Apakah sudah dipersiapkan untuk pengecoran? Jadi kita akan maju ke depan untuk melihat situasinya.
Ya, kita sudah berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Ya, benar sekali. Jadi di sini di sebelah kiri yang kita lihat kemarin dibersihkan kembali, saat ini sudah bersiap-siap untuk dilanjutkan pengecoran di curb supaya tersambung semuanya. Di tikungan ke-12 menuju ke-13 semuanya sudah mantap sekali ya, sampai di depan itu coba kita perhatikan. Tinggal lanjutan di bagian sebelah kanan untuk material gravel akan dihamparkan supaya terlihat lebih rapi. Jadi untuk kemajuannya sejauh ini bisa kita prediksi bersama-sama untuk sirkuit Mandalika akan segera terselesaikan di bagian curbnya. Nah, ini juga ya di tikungan ke-13 sebelah kiri. Nah, jadi ada 3 titik yang akan difokuskan atau 4 titiknya di bagian sebelah kiri tikungan ke-17 awal penerbangan kita tadi ya. Nah, maka di minggu ini seperti yang kita bilang kemarin ya, insya Allah dalam 2-3 hari ini akan tersambung untuk curb yang berada di sini dan akan dilanjutkan untuk pengecetan. Untuk pengecetan juga ya sudah ditentukan ya, pihak-pihak yang mengecat sudah ada penandatanganan dari pihak ITDC pun atau MGPA ya, dengan pihak PT Road Grid namanya seperti itu ya, yang akan melanjutkan untuk pengecetan nanti di bagian curb yang berada atau lintasan sirkuit Mandalika ini. Oke, kita sudah kembali ke trek lurus dan yang kita bilang tadi, saat ini di siang hari ini sudah dilakukan pengerjaan lanjutan di bagian curb yang berada di sisi kiri, maka akan terselesaikan untuk hari ini. Tinggal lanjutan di tikungan ke-13 maupun di tikungan ke-3 sebelah kiri tersebut yang belum dilakukan untuk pemasangan kerangka, tinggal dicor saja. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Buat kalian semua, kita akan berjumpa nanti sore untuk melihat dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, sampai di sini saja ya di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan selalu jaga kesehatan ya, supaya kita bisa menonton balapan nanti bersama-sama di sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Untuk itu, saya ucapkan matur tampiasi, selamat Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.